teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang saya ucapkan untuk teman-teman kelompok 4 yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi bersama mengenai topik yang telah ditentukan, yaitu mengenai materi tentang etika berbasis Pancasila dalam implementasi Artificial Intelligence Big Data. Di sini saya bersama kelompok 4. Beranggota ada Kak Nicholas Benyamin, Hadir, ada juga Kak Dari Rashidi Mufid, hadir, ada Kak Erwi Riana, Hadir. ada juga Kak Ramdania. Hadir. Baik, bisa langsung kita mulai ya. Di bab 1, pendahuluan dan latar belakang. Perkembangan AI dan Big Data membawa perubahan besar di berbagai sektor. Namun, kemajuan ini menimbulkan tantangan etika kompleks seperti pelanggaran privasi, diskriminasi, dan algoritmatik. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan etika penting untuk memastikan teknologi digunakan secara manusiawi, adil, dan bertanggung jawab. Boleh di next, Kak? Nah, dalam diskusi kali ini, kita memiliki maksud dan tujuan mengenai apa yang telah kita rangkum bersama. Di poin pertama, kita mendiskusikan tentang bagaimana pengembangan AI dan Big Data berdasarkan nilai-nilai etika. Di poin kedua, ada juga apa saja tantangan etika dalam implementasi AI dan Big Data. Di poin ketiga juga ada bagaimana implementasi praktis nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan AI. Nah, di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dari Rashidi Mufid. Dipersilakan, Kak. ya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 studi kasus implementasi AI dan Big Data di Indonesia. Ada dua pembahasan yaitu penggunaan AI dalam layanan publik serta penggunaan Big Data dalam kebijakan kesehatan. Penggunaan AI dalam layanan publik apabila diterapkan pada sila-sila Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut. Pada sila pertama, yaitu pengembangan teknologi yang beretika. Contohnya, sistem AI diagnosa penyakit di puskesmas menyertakan opsi konsultasi halal untuk obat. Dampaknya, peningkatan 25% kepatuhan pengobatan di daerah religius. Data Kemenkes tahun 2023. Sila kedua, yaitu kemanusiaan, terkait dengan perlindungan hak dasar. Inovasinya yaitu aplikasi Bunda AI untuk deteksi resiko stunting dengan prinsip non-discrimination. Hasilnya, penurunan 18% kasus stunting di NTT tahun 2022-2023. Sila ketiga yaitu persatuan mengenai pemerataan teknologi. Ada program yaitu Pusat Data Nasional terintegrasi dengan 34 provinsi. Pencapaiannya, akses layanan digital merata ke 78% daerah 3T tahun 2024. Sila keempat yaitu kerakyatan terkait dengan partisipasi publik. Mekanismenya platform crowdsourcing gotong royong data untuk pelaporan warga. Kontribusinya 2,3 juta partisipasi masyarakat dalam perbaikan dataset tahun 2023. Sila kelima yaitu keadilan terkait dengan inklusi digital. Kebijakannya kuota 30% akses AI untuk UMKM melalui program digitalisasi pasar rakyat. Dampaknya pertumbuhan 42% omset pedagang kecil berdasarkan data Kemenkop UKM tahun 2024. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Iya, makasih Kak Dewi. Selanjutnya yaitu penggunaan Big Data dalam kebijakan kesehatan. Contoh pemanfaatan analisis Big Data untuk penanganan COVID-19. Prinsip Pancasila yang terkait sila 1 ketuhanan, data pasien harus dijaga kerahasiaannya. Sila ketiga persatuan, data digunakan untuk kepentingan bersama bukan komersialisasi. Keuntungan ditinjau dari aspek
Keuntungan ditinjau dari aspek teknis dan sosial. Yang pertama yaitu pelacakan penyebaran yang akurat. Contoh, penggunaan data real-time dari aplikasi Peduli Lindungi 2021 sampai 2022 membantu identifikasi klaster COVID-19 dengan akurasi 92%. Dampaknya yaitu penurunan 35% laju penularan di daerah dengan kontak tracing intensif Kemenkes 2022. Yang kedua yaitu prediksi kebutuhan fasilitas kesehatan. Contohnya, model prediksi AI di Rumah Sakit Wisma Atlet mengurangi overload pasien dengan akurasi 85%. Manfaatnya, alokasi ventilator dan tempat tidur ICU lebih efisien. Yang ketiga, optimasi distribusi vaksin. Data-driven analisis demografis usia komorbid mempercepat prioritas vaksinasi. Hasilnya, cakupan vaksinasi dosis 1 mencapai 70% populasi dalam 6 bulan. Selanjutnya, bab 3, pembahasan kerangka etika berbasis nilai lokal. Yang kedua yaitu tantangan etika dalam implementasi AI dan Big Data. Upaya penyusutan pedoman etika AI di Indonesia. Yang keempat, implementasi praktis dan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Etika berbasis nilai lokal. Pengembangan dan penggunaan AI serta Big Data di Indonesia perlu berlandaskan pada nilai etika yang berakar kuat pada budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menekankan pada pentingnya yang pertama nilai keadilan sosial, di mana dalam nilai keadilan sosial teknologi tidak memperatakan ketimpangan yang sudah ada, melainkan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang kedua, penghormatan terhadap keberagaman budaya dan sosial. Mengingatkan Indonesia adalah negara yang dengan keragaman suku, agama, dan adat istiadat yang sangat luas. AI harus dirancang agar tidak bias dan mampu menghormati perbedaan. Yang ketiga, akuntabilitas moral dan transparansi. Memastikan bahwa proses pengembangan dan penggunaan AI dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Kerangka dikembangkan melalui kajian literatur sistematis yang menggabungkan standar global AI dengan nilai-nilai lokal Indonesia sehingga menghasilkan pedoman yang inklusif dan berkontekstual. Tantangan etika dalam implementasi AI dan Big Data. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan AI dan Big Data di Indonesia antara lain, yang pertama pada poin privasi dan keamanan data, di mana pengumpulan data dalam jumlah besar berpotensi melanggar privasi individu jika tidak diatur dengan ketat dan etis. Yang kedua, bias algoritmik. AI yang dikembangkan tanpa memperhatikan keberagaman dan dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, kurangnya transparansi, di mana proses pengambilan keputusan oleh AI seringkali tidak jelas, sehingga sulit bagi pengguna untuk memahami atau mengoreksi kesalahan. Yang keempat, dampak sosial dan negatif. Misalnya, penggunaan AI dalam konteks akademik berpotensi memicu plagiat dan menurunkan kualitas pembelajaran serta membuat manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengurangi kemampuan pengambilan keputusan kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Nicholas. Terima kasih, Kak Fira. Upaya penyusunan pedoman etika di
AI di Indonesia. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada atau UGM bekerja sama dengan UNESCO telah menyusun pedoman etika penggunaan AI yang mengacu pada nilai-nilai dasar Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan paduan etis bagi pengembang, pengguna, pemerintah, dan industri dalam mengelola AI dan big data secara bertanggung jawab. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan dampak positif dan negatif teknologi AI agar dapat digunakan secara bijak. Untuk yang ketiga, menyusun aturan yang mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan akuntabilitas moral dalam pengembangan teknologi. Dan untuk yang terakhir, dokumen disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat agar menjadi acuan bersama dalam penggunaan AI di Indonesia. Implementasi praktis dan rekomendasi. Untuk mewujudkan etika AI yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, beberapa langkah praktis yang direkomendasikan adalah yang pertama, regulasi yang jelas dan inklusif yang mengatur pengguna AI dan big data dengan mengedepankan perlindungan hak individu dan keadilan sosial. Dan untuk yang kedua, pengawasan dan audit etika secara berkala untuk memastikan teknologi AI tidak menyimpang dan prinsip-prinsip moral dan hukum. Untuk yang ketiga, peningkatan literasi digital dan etika teknologi bagi masyarakat luas agar mereka memahami resiko dan manfaat AI. Dan untuk poin yang terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi agar hasil yang hasil yang dapat diterima secara sosial dan budaya. Dengan demikian, AI dan Big Data dapat dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab, inklusif. Bab 4 kesimpulan, pemahaman terhadap relevansi nilai-nilai etika Pancasila akan memungkinkan masyarakat menghadapi revolusi teknologi seperti perkembangan Internet of Things, kecerdasan buatan AI, dan Big Data. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara pengklasifikasian informasi dapat menimbulkan dampak negatif seperti masuknya budaya etika dan moral yang buruk. Kedua, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan AI dan Big Data di Indonesia antara lain privasi dan keamanan data, bias algoritmik, kurangnya transparansi, dan dampak sosial negatif. Ketiga, Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan moral dan etika dalam dunia digital. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat membentuk landasan etika yang kuat di era digital, menjawab dilema etika seiring dengan kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi informasi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan, bukan malah menambah rasa ngantuk ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.